Baik, teman-teman sekalian, selamat pagi. Ya, hari ini kita kedatangan banyak kegiatannya, kedatangan banyak teman-teman datang ke depan. Kita masuk ke materi terkait dengan komunikasi kepada pasien dan antar tenaga kesehatan, tapi dengan POV seorang tenaga gizi. Baik teman-teman sebagai calon nutrisionis ataupun kalian yang nanti akan melanjutkan di profesi dietitian. Di kelas ini kita akan melihat bagaimana seorang dietitian ataupun nutrisionis berkomunikasi dengan pasien maupun keluarganya serta komunikasi di dalam dunia pekerjaan baik nanti bersama nurse, dokter, farmasis ataupun yang lain. Gitu, Ki. Nah, di depan kita sudah ada dua teman kalian yang menyediakan diri untuk role play. Di depan ini sudah ada narasi terkait dengan komunikasi dan kegiatan yang ada di rumah sakit. Silakan nanti teman-teman simak dan perhatikan dengan baik. Kalian nanti diminta untuk memberikan refleksi, pendapat, masukan, atau perasaan terkait setting yang terjadi di rumah sakit berdasarkan kasus yang di role playkan oleh teman-teman sekalian. Oke, silakan dimulai, Mbak. Bangsal itu sunyi. Aroma antiseptik rumah sakit masih mengikat. Di pojok tempat tidur, Ibu Sulastri tampak lesu, memandangi nampak makanannya yang hampir tak. Kita, seorang nutrisionis muda yang baru saja menyelesaikan visitasi ke pasien rawat, menarik nafas dalam sebelum melangkah. Di tangannya, catatan diet Ibu Sulastri, pasien gagal ginjal kronik dengan diabetes dan hipertensi, menyebutkan asupan makanan kurang dari 25% selama 3. Assalamualaikum Ibu Sulastri. Saya Dita, ahli gizi yang akan mendampingi Ibu selama perawatan. Bolehkah saya duduk sebentar? Kita duduk memperhatikan tubuh Rindy di depannya. Ia pun tak langsung membahas makanan. Saya dengar kalau Ibu belum makan hari ini. Apa ada yang membuat Ibu tidak merasa nyaman? Ibu Sulastri menarik nafas panjang dan matanya menerawang. Saya takut Mbak, semua dibilang tidak boleh. Jika dimasuki cuma sedikit, hasil sedikit juga nggak boleh. Dua juga dilarang. Apalagi yang boleh saya makan. Kedua ini rasanya merasa takut. Kita menunduk sejenak, merasakan kepedihan dan terselip dalam kalimat. Ibu pasti merasa sangat terbatas dan bingung. Semua seperti sama. Bolehkah saya dengar lebih jauh? Apa yang paling Ibu rindukan untuk bisa mengerti? Tempe goreng dan upaya. Dulu tiap hari selalu makan saya. Katanya pelan, tersenyum kecil seolah mengingat masa yang lalu. Kita pun tersenyum dengan dulu. Dan saya mengerti dulu. Tidak mudah untuk mengikuti pola makan itu. Tapi saya di sini datang bukan untuk melarang. Saya datang untuk mencari jalan tengah bersama, supaya tubuh ibu tetap kuat dan hati ibu tidak tersiksa. Ibu Sulastri menatap kita. Ada harapan di matanya. Kita bisa mulai dari yang kecil. Misalnya, bagaimana kalau kita coba ganti kepada dengan buah yang mungkin lebih lama amat kecil itu, seperti apel atau pir dalam jumlah kecil dan terkontrol. Rasanya rasanya akan tetap segar dan kita atur supaya kadar kafeinnya tidak naik. Tempe goreng, kita bisa cari alternatif tempe kukus atau tempe panggang ya Bu. Tapi saya bosan Mbak. Makanan rumah sakit itu kembali semua. Boleh saya tawarkan ide menu yang tetap aman? Mungkin sedikit lebih bervariasi. Saya juga bisa mengajari keluarga itu untuk memasak makanan khusus di rumah nanti. Kita mungkin bisa
membuat dengan menambahkan bumbu rempah tanpa garam. Dan ibu tetap bisa menikmati rasa. Memang mengenal gitu Ibu Suwasti. Kalau dulu mungkin saya nggak akan saat ini sih kalau bukan untuk makan. Kita pun tersenyum, kenapa belum enak? Perjalanan ini tidak mudah, Bu. Tapi kita jalani bersama ya. Tugas saya itu bukan hanya sekedar mencatat makanan, tetapi menemani ibu menemukan cara agar makanan pribadi menjadi sesuatu yang enak. Ini dengan cara yang benar. Oke, terima kasih Mbak siapa nanti Mas ini? Mbak Dita, nama aslinya juga Dita. Jadi memang jadi pasien ya. Oke, terima kasih Mbak Dita. Oh, sorry, jadi ahli gizi ya. Mbak Dita jadi ahli gizi. Padahal tadinya jadi pasien. Memang hidup kayak gitu ya. Kadang kita jadi pasien, kita jadi ahli gizi juga. Oke, sebentar. Saya biar nggak ketutupan, saya tutup aja. Nah, ya, teman-teman sekalian, ini tadi narasinya terkait dengan apa yang terjadi komunikasi dari pasien sama keluarganya. Ini adalah narasi terakhir. Apa yang bisa teman-teman tangkap dari POV dari seorang tenaga gizinya? Apa hal baik yang bisa kalian ambil dari yang dikomunikasikan oleh Dita, oleh Mbak Dita? Raise your hand, please. Apa hal positif? Apa hal positif yang bisa kalian dapatkan dari kalimat-kalimat yang disampaikan Mbak Dita berdasarkan keluhan, permasalahan yang disampaikan oleh Mbak Keisha? Apa hal positif? Ya, ya, nggak usah lihat kanan kirinya. Kalau mau ngomong, ngomong aja. Ya, apa hal positifnya? Hmm. Juga ada apa ngurusin makanan dan juga tapi juga kayak nanyain pasien gimana sejauh ini nyaman nggak atau ada beberapa yang tidak perlu jadi nanti pasien itu bisa jadi nanti ahli gizi itu bisa tahu apa yang dirasakan pasien ini. Oke, berarti menanyakan soal rasa, rasa makanan misalnya. Berarti bagaimana mereka eh, menerima makanan kita, bagaimana perasaan mereka. Jadi kita perasaan dari pasien. Responnya seperti apa dari pasien? Kita tanyakan. Kalau makanannya nggak enak, kita perbaiki. Misal seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Yang bisa ditangkap dari komunikasi mereka berdua? Ya, nggak usah lihat kanan kiri, Mbak. Jadi itu ahli gizi tapi ajak pasien itu Oh, berarti melibatkan pasien dalam penyusunan menu. Jadi keterlibatan pasien. Kenapa pasien harus dilibatkan dalam penyusunan menu? Ya, namanya pasiennya. Emang kalau nggak dilibatkan, kan tahu seperti kamu makan deh. Yang penting kamu nggak makan deh. Makannya nggak akan terus deh. Kalau harus dilibatkan, biar biar makan. Kalau nggak dilibatkan, nggak biar makan. Hmm. Oke, berarti dengan kita melibatkan pasien, harapannya nanti daya terimanya baik. Daya terimanya baik. Kalau daya terimanya baik,
Asupannya, asupannya, asupannya baik. Kok bisa daya terimanya baik? Karena makanan yang diproduksi sesuai sama kebiasaan dia, sesuai dengan yang disukai. Ini disampaikan tadi, kalau teman-teman cermati. Nah, ini harus lihat takut, pasiennya takut makan. Kenapa takut? Ya karena kalau jangan-jangan kalau salah nanti dimarahi. Jangan-jangan kalau makannya nggak pas berdampak sama kondisi kesehatan beliau. Jadi dia takut. Apa-apa nggak enak, apa-apa nggak boleh. Buah nggak boleh, asin sedikit nggak boleh. Nasi cuma sedikit, lidahnya juga pahit. Kira-kira kalau sebagai tenaga gizi, sebagai seorang newbie, misalnya teman-teman benar-benar baru lulus bisa, puji syukur bisa diterima di tempat untuk bekerja. Mendapatkan yang seperti itu, apakah teman-teman akan langsung ya sudah, ini aturannya, menunya memang seperti ini, atau bisa belajar? Ya, dia harus lebih baik lagi. Tidak bingung. Di sini kalimat apa ini? Menurut kalian, ibu pasti merasa sangat terbatas dan bingung ya. Salah kabeh ya. Itu kira-kira kalimat menunjukkan apa? Empati. Ternyata kita butuh empati banget kepada pasien. Kita butuh empati. Walaupun di belakangnya misal, tapi kan kita nggak ada di pasien, nggak ada di sudut, nggak ada di sisi pasien. Yang menurut kita tenaga masaknya itu sudah ya semua sudah standar dan itu enak. Tapi kok di pasien ngomongnya ada, ngomongnya nggak ada rasa. Kemudian ini disampaikan, bolehkah saya mendengar lebih jauh apa yang paling ibu rindukan untuk bisa makan lagi? Itu namanya kalimat selain tadi keterlibatan, selain bicara empati, itu juga masalah kita mau memperhatikan posisi pasien. Pasien sebenarnya pengennya apa sih? Jadi bukan POV-nya kita terus, tapi kamu dan pasien itu pengennya apa? Kita bisa bantu apa ke mereka? Itu yang selama ini belum bisa banyak dilakukan. Mereka hanya sebagai objek. Kita harus manut toh. Duduk, tidur, atau istirahat, makan, minum obat, atau apapun itu yang memang kita salah. Wes, jalani aja. Selama ini kita hanya kayak gitu. Enggak mencoba melibatkan mereka, kita belas tidak pakai empati, kita belas mungkin enggak nanya perasaan mereka, itu satu kisah. Betul? Bisa ditangkap ya? Ini selama ini saya pun mengakui kesalahan kita dalam tanda kutip ya, tidak menggunakan tiga hal ini paling. Oke, kemudian ternyata pasiennya suka tempe dan pepaya. Teman-teman belum dapat dietetik ya. Untuk kasus ini tadi kasusnya adalah gagal ginjal ya. Gagal ginjal itu kalau dia belum hemodialisa, belum cuci darah atau terapi pengganti ginjal yang lain, itu proteinnya itu harus rendah. Protein itu harus rendah. Terus potasiumnya itu juga harus rendah. Salah satu sumber protein yang perlu dibatasi adalah olahan dari itu memang harus dibatasi. Bukan nggak boleh, tapi harus dibatasi. Kemudian kalium atau potasium, sayuran dan buah termasuk pepaya itu juga salah satu yang perlu dibatasi. Bukan berarti tidak boleh, tapi banyak dari kita itu bermaksud menangkapnya adalah semua dibilang tidak boleh, dilarang. Sedikit boleh nggak?
Dengan terminologi ini sedikit boleh nggak? Dengan terminologi ini sedikit boleh nggak? Sedikit aja nggak boleh. Kan jadi bingung pasiennya. Gitu ya. So, teman-teman belajarnya bukan cuma belajar ini aja, tetapi belajar dietetiknya yang betul. Sehingga tidak lagi ada kata dilarang, nggak boleh, pokoknya, pokok men. Nah, itu hapus itu dari kebiasaan kita. Gitu ya. Nah, ini di sini disampaikan eh, dulu setiap hari makan pepaya kayak menurut pasien disampaikan bahwa tidak mudah mengikuti pola makan yang ketat, tapi saya tidak datang untuk melatih. Artinya ahli gizi, tenaga gizi, dietitian, nutrisionis datang ke pasien bukan sebagai judges, bukan sebagai polisi diet, ya, bukan sebagai polisi diet. Dia datang untuk mencari jalan-jalan bersih. Jadi di sini pihak proses terlibatan untuk pengambilan keputusan. Ini hal yang penting. Pengambilan keputusan. Kamu njaluk apa? Gini-gini, oke. Jadi ya, di sini mulai dari yang kecil, nanti yang lebih aman. Seperti ini, karena ini pil dan apel ini relatif kaliumnya lebih rendah. Tempe goreng sebenarnya bukan tempenya, tapi gorengannya, dibatasi lemaknya. Jadi sebenarnya konsumsi tempe masih bisa, ya masih bisa. Tapi olahannya, makanannya tambah sebenarnya ada nanti ada variasi, ada variasi dengan rempah-rempah yang bisa menimbulkan cita rasa yang lebih baik. Kalau ada Mbak Dita dari dulu mungkin saya nggak setiap kali buka tutup makanan. Maksudnya adalah bisa jadi ahli gizi atau tenaga gizi sebelumnya agak sedikit kaku. Ini tenaga gizi baru nih, baru direkrut. Ternyata sudah ada klien yang memberikan jempol. Kan kalau di Alfamart itu ada jempol turun itu, silakan pilih yang mana jempol yang hijau. Nah, di sini ada empati. Nah, cari bersama cara baru biar pasien ini bisa mendapat dalam perjalanan. Diet untuk gagal ginjal dijalankan kapan? 1 bulan saja. Seumur hidup, selama hayat di kandung badan. Kalau kondisinya kayak gini, kira-kira stres nggak orangnya? Setelah pasiennya stres. Kalau pasiennya stres, apakah akan cepat normal kehidupannya? Nah, malah jadi makin sakit. Karena semuanya serba salah. Maka muncul istilah cheating. Itu cheating curang. Ngambil momen-momen tertentu untuk menikmati makanan yang seharusnya dibatasi. Oke? Ya, kita sekarang ini refleksinya ya. Ada beberapa hal untuk penyakit-penyakit kronis itu ada yang kita empati, kita coba pahami, walaupun dalam hati kita dulu mesti sakit cuman makan sak jempet, makan cuma di nyek gitu doang itu ada. Ya kalau teman-teman nanti dapat pasien anak, waduh bikin emosi betul. Karena makanan cuma buat mainan lah, ditumplek lah, malah makannya jajan lah, malah makannya susu formula kalengan atau botolan lah, makanan utamanya malah nggak disentuh. Ibunya juga, oh gimana lagi Mbak, anaknya nggak mau, anaknya rewel terus. Banyak hal ya yang membuat kadang kita perlu sebenarnya yang sektor itu ditekan. Oke. Yang kedua, kolaborasi. Nah, di sini ada keterlibatan, ada kolaborasi. Biar apa? Biar ada pengambilan keputusan. Sehingga kalau dalam penyusunan menu bisa lebih memperhatikan. Selain soal kayak tadi, nggak mau tempe, pengennya tempe atau papaya dan yang lain. Selain itu, teman-teman menanyakan ada hal yang perlu ditanyakan kalau ketemu sama pasien. Yang pertama adalah soal alergi. Ada alergi enggak? Kalau ada alergi tertentu, misalkan saya alergi
telur misalkan. Maka di dalam menunya akan ada telur? Tidak, dicarikan. Maka melibatkan pasien untuk ada pengambilan keputusan, oke dietnya nggak pakai telur. Selama 3 hari, 4 hari, atau berapa pasien dirawat di rumah sakit, semua menunya bebas olahan telur. Karena di awal kita nanya dia ada alergi. Selain alergi, kita ngomong soal pantangan. Ada yang teman-teman di sini pantangan? Menjalankan pantang apa? Nggak suka kubis, menghindari kubis. Memang nggak disarankan. Dan kalau ditanya mau kubis, kalau ada pasien yang menjalani pantangan atau tidak suka, kita perlu melibatkan hal ini nggak? Kalau kita tetap memberikan pasien tersebut kubis, kira-kira dampaknya kubisnya nggak akan dimakan, malah jadi food waste. Ya toh? Tujuan kita dalam memberikan serat yang cukup lewat kubis, tapi malah nggak dimakan, malah jadi jelek asupan. Jadi kita menanyakan dia menjalani pantang apa, dia menjalani diet apa, ya, dia nggak suka apa. Kita nanyain itu. Saya pernah dapat pasien laki-laki, kasusnya kan nggak pilih-pilih kan. Bapak ada alergi, Pak? Apa ada pantangan? Apa pantangannya Pak? Ayam. Bapak nggak bisa makan ayam. Ya bisa Mas. Terus bosan? Hah? Lah kok bosan Pak? Nggak mau saya jualan. Ini beneran terjadi. Karena jualan daging ayam. Ayam dari kecil sampai tua. Bisnisnya daging ayam. Dari ayam hidup sampai jadi ayam goreng. Karena ada peternakan di belakang, ada ayam goreng di depan rumah. Jadi bosan sekali-kali hidup di rumah sakit, ayam bilang, boleh nggak kita mau fasilitasi? Oh, ini Pak, ayam, kalau telur ayam sama aja Mas. Telur kan kalau dirawat jadi ayam. Saya juga mau telur. Enggak Mas. Oh ya, kan mau daging sapi mau banget. Siapa yang ngolah gitu tuh? Oke, jadi kita di dalam diet, preskripsi diet kita menuliskan tanpa ayam, tanpa telur. Nangkep? Nah, gitu. Ada lagi. Saya ngomong hal yang sama. Ada alergi? Enggak. Pantangan ada gitu ya. Saya pantangnya adalah saya pantang telur, saya pantang ayam, saya pantang ikan. Oh iya, kalau daging sapi karena kan kalau lauk itu pilihannya paling tidak hanya 4. Daging sapi, ayam, telur, ikan. Jangan milih kambing karena kalau di rumah sakit nggak ada yang masak kambing. Nah, itu di rumahmu aja kemarin. Kalau di rumah sakit nggak ada kambing. Pilihannya seafood nggak ada. Jadi jangan aneh-aneh. Nggak ada seafood. Beli aja di luar. Nggak ada. Nah, berarti daging sapi oke Pak. Oke. Tapi kalau ayam, ikan, telur, oke saya nggak bisa. Kenapa? Saya setiap hari makannya itu. Saya pengen makannya daging sapi. Oh ya sudah. Tapi bisa nggak kita penuhi terus setiap hari? Kenapa? Bisa nggak kita penuhi daging sapi dari pagi, siang, sore, pagi, siang, sore? Bisa nggak? Atau kondisional? Ayo, coba berpikir out of the box. Nih, pasien mintanya daging sapi, bisa nggak selalu kita turuti setiap kali makan daging sapi lauknya? Bisa. Kondisional, relatif. Yang kita sesuaikan dengan ya, kamu dirawat di kelas apa? Kalau Anda dirawat di kelas 3, pembiayaan pemerintah, daging sapi sebagai lauk terus. Paham? So kita berpikirnya
harus luas. Besok kalau teman-teman bekerja atau praktek, oh tidak bisa. Ya, tapi kalau dia masuk kelas ini, abang punya oh dituruti. Saya pernah dengan pasien dari luar negeri keracunan masuk rumah sakit nanti. Ya, oke, nggak pernah cocok di sini cuma buat wisata. Sekalinya wisata, masuk rumah sakit. Nah, dia masuk kelas VIP, ya kita layani. Kalau aku nggak pakai nasi, apa itu nasi? Oh ya sudah, maunya apa? Maunya waktu itu olahan oats. Aduh, dulu masa bisa. Kan itu kan hasilnya bisa dihitung jari dalam sekian tahun. Olahan oats akhirnya nggak ada di dalam apa namanya bahan simpanan itu nggak ada. Di menu juga nggak ada. Maka tetap dilayani kan? Dilayani. Ya tetap, ya tetap nih. Belum, ya sudah kita layani. So waktu itu harus langsung searching di supermarket, minimarket untuk cari bahan-bahan yang diminta. Dimasakkan hanya untuk hasilnya senang rumah sakit. Ya, ya, bikin ke ahli gizinya senang. Ya, makanya pusing. Kalau kamu jadi ahli gizi pusing, pasien minta apa-apa kepada Tuhannya, betul. Oh Tuhan, oke, ini belajar. Coba koreksi. Ada kreativitas, ya, ada kreativitas. Terus kemudian fleksibel. Kalau memang pasien pengennya itu, ya asal ada komitmen tersendiri ya nggak ada masalah. Tapi kita sampaikan dulu kalau dia kelas 3 atau mungkin dengan rujukan pembiayaan tertentu dan mungkin itu nggak sesuai sama pembiayaannya ya kita sampaikan, Bapak kalau mau daging sapi, tapi nanti ada charge. Waduh, bayar. Iya, Pak. Satu menunya sekian ribu. Oh, perawatannya nggak bayar toh? Enggak. Cuma makanannya aja tambah. Misal, dari setuju ya? Bisa ditambah. Kemudian, nah ini ada beberapa recall ya teman-teman sekalian. Komunikasi tenaga gizi dengan pasien kita awali dengan empati sama validasi. Validasi itu maksudnya adalah kita mengakui pasien dengan segala macam perasaan dan kondisinya. Oke, saya tahu Anda sakit, tidak nyaman, capek ya, tiduran terus. Salah sendiri sakit. Siapa suruh sakit? Yang sih sama dosen. Kita jangan ngomong kayak gitu. Ngomong kayak gitu di dalam hati aja. Nggak, jangan sampai orang lain atau pasien tahu. Karena pasien itu nanti akan memberikan bintang berapa. Itu kalian bisa ojol. Kalian mau di bintang 1. Ojol aja dikasih bintang 1 marah-marah. Oh, gegis. Nanti setelah selesai silakan berikan masukan. Pakai deodoran datang-datang. Oh, marah-marah lagi. Tahu jelek. Maksudnya kan kamu tak tahu dunia simpanan daging atau telur, pegang-pegang setelur. Ini standar performannya enggak begitu bagus. Kita sebagai tenaga gizi itu dibilang protein. Ya, dan pasien itu sebagai orang yang menilai performa kita. Ya, bisa dibaca ya. Ya, di sini divalidasi bahwa kita mencoba untuk memahami pasien terlebih dahulu. Ini adalah kalimat pembuka yang menurut saya penting. Kita validasi dulu. Kita belajar empati. Walaupun di dalam hati kita mondok ketemu pasien kok nggak mau makan.
makannya banyak banget. Wes ditahan. Silakan luangkan itu di belakang, bukan di depan pasien dan keluarga. Ya, itu kita pahami. Terus kemudian kita gali informasi. Pasien itu pengennya apa? Tapi apakah semua keinginan pasien dipenuhi semua ke kita? Kita memenuhi semua keinginan pasien, kita memenuhi semuanya. Pasien minta ini kita penuhi, minta itu kita penuhi. Apakah itu tindakan yang betul? Tidak. Ingat, keinginan tidak sama dengan kebutuhan. Tapi saya kebutuhan pasien, apakah pasien sama akan menuruti? Tidak mau sama kebutuhannya itu. Saya punya cerita, saya tapi tahu saya sudah cerita atau belum. Isinya saya punya cerita terus. Maklum, isinya banyak cerita. Nah, flashback 2010, saya praktek di rumah sakit di pesisir Pak. Ya, saya praktek di sana. Nah, 3 bulan saya di sana. Saya diwanti-wanti bahwa kebutuhan ya pasien ini itu adalah yang penting satu, itu pegangannya dulu, kebutuhannya dulu. Baru setelah kebutuhan nanti dengan preskripsi dan syarat-syarat dia kita memperhatikan, mempertimbangkan keinginan pasien. Itu kuncinya itu dulu ya. Kita mempertimbangkan keterlibatan keinginan pasien. Suatu saat saya ada di bangsal jiwa. Ya, di sana ada bangsal jiwa, saya praktiknya di bangsal jiwa. Ngomong sama orang yang bermasalah, saya jadi ikut bermasalah kan gitu ya. Teman saya ada di bangsal kritis, karena dengan orang-orang yang kritis. Tuh, waktu itu dia tanya sama saya, ya pasienku minta nasi. Pasienku minta nasi. Oh, belum boleh makan nasi. Karena baru tadi pasienmu habis serangan jantung. Jangan dikasih nasi langsung. Terus, nah, ahli di sini masih ahli di sini malah manut sama saya. Lo kenapa? Enggak S1 ya. Masih tidak S1. Belum S1. Setuju sih. Di gizinya yang dari sana adalah D3. Sudah senior, sepuh tapi D3. Beliau menyampaikan, sudah saya kan D3, saya kenal aja sama mas dan mbaknya yang sudah S1. Gak enak toh, dia mau kayak gitu, kita mau konsum malah dia mau kayak gitu. Terus kita berbicara siapa, kan gak enak. Nah, akhirnya teman saya bilang, ini makan aku takon, oh iya, tanya apa? Boleh nasi atau enggak? Enggak. Jangan nasi. Nanti nasinya nanti besok atau kapan? Kalau nyerinya sudah enggak ada, sudah bisa duduk, sudah nyaman, nggak boleh kan? Itu bertahap. Patokannya kayak gitu. Jadi sementara ini bubur sumsum aja. Jadi cuma bubur sumsum, telur rebus sama jeruk jutok. Artinya gula. Segitu doang. Sementara itu aja dulu dibatasi buburnya pun sedikit. Nah, hasilnya bilang sama teman saya, aku nggak mau kayak orang sakit. Kayak orang sakit makan bubur. Enggak gitu aja. Tapi teman saya ini, wah, makannya jelek kalau bubur karena dia merasa kayak orang sakit. Jadi cuma makan telurnya dua atau jeruknya aja. Nah, manis tuh. Telur dikit. Kan bukan kombinasi yang bagus tuh. Telur rebus, bubur sama jeruk. Gak ada yang jualan kayak gitu tuh. Ya, tapi kadang kalau telur rebus, pasangannya kan kuah kuning, kuah terik, buburnya bubur nasi yang gurih itu masih masuk. Ini bubur sumsum hambar, nggak pakai santan, cuma tepung beras dipanaskan aja dengan air. Dan cuma itu sama juruk-juruknya pun juruk diet, gula diet kan ada tak? Yang gula merah, itu kan gula diet. Rasanya kan nggak enak, nggak seperti
gula Jawa yang dipanaskan ada rasa gurih-gurihnya. Ini enggak ada. Terus sama telur gulung yang rebus. Itu kan. Nah, bayanginlah kondisinya kayak gitu. Pasien nggak mau makan, hasil jelek, recall-nya jelek, komstoknya jelek. Ya udah Pak, teman saya bingung. Saya bilang nggak usah. Nah keluarganya, wis Mbak dituruti aja Bapak pengennya itu biar makannya. Tapi ternyata dituruti. Padahal sudah jangan. Tapi kan saya juga punya pasien yang dari bangsa jiwa yang harus saya perhatikan lebih dong. Saya nggak kalau ngomong sama kamu nanya saya jawab, habis itu saya malu aja. Nah, dikasihlah nasi dari bubur sumsum jadi nasi. Sekarang teman-teman ketika praktek nanti boleh mengubah diet itu. Punya kesempatan untuk mengubah diet. Tapi harus izin sama supervisor. Ahli. Nah, gitu loh. Dia gerak sendiri itu jadinya yang terjadi adalah ketika dikasih nasi, apakah bapaknya jadi makan banyak? Iya, makanya banyak. Tapi bapaknya itu bagus. Sore hari bapaknya meninggal. Karena nasi yang banyak itu butuh oksigen lebih banyak untuk dimetabolisme. Sayangnya oksigen yang banyak itu butuh jantung bekerja lebih keras. Ya, jantung kan mengantarkan oksigen. Ya, nah, oksigennya butuh banyak, maka nafasnya harus lebih banyak. Parunya harus lebih keras bekerjanya. Paru yang keras, oksigennya banyak, jantungnya harus bekerja lebih keras. Padahal jantungnya baru serangan jantung tadi. Makanya harus bertahan. Pasiennya meninggal. Nanti sidanglah itu teman saya. Dosa-dosa semuanya di sidang. Karena harus semua apa itu harus perhatikan. Itu memberikan bagi saya yang saya selanjutnya sama dia. Ya toh, teman saya bukan saya, bukan senior atau bukan dosen. Saya satu lagi. Sih. Nah bapaknya minta maksa, mbak ibunya juga maksa, gitu nangis. Jadi kan nggak bisa di remedi. Ini kejadian yang betul. Saya ngasih saya bahwa kebutuhan itu tidak selalu, keinginan tidak selalu harus dipenuhi, tidak selalu. Tapi kalau hal-hal terkait dengan alergi, pantangan, diet, mungkin itu terkait dengan trauma, dan itu dalam konteks ilmu kita masih oke, masih bisa dicari jalan keluar dan mas. Paham? Kalau memang kayak tadi, ya kita ngomong bapak baru selesai serangan jantung, nafasnya ya nanti. Pengalaman terbaru main di panti terapi. Ketika saya praktek di Indonesia, ada pasien habis serangan jantung pasang ring, masuk, yang ditanya, Mas dia karena saya, ya, jadi kasus dalam saya, hampir 2 minggu saya dampingin. Mas apa? Katanya aku boleh bilang, ini Pak sudah oke. Pak sekarang ganti yang Pak sudah Pak ya. Bapak juga capek di sini. Iya, capek. Komunikasi tidak harus secara formal. SPK-nya sebenarnya betul, nggak selalu ngomong kaget. Ya komunikasi itu ketika dengan pasien dan keluarganya nggak seperti ini, tetapi bisa lebih kasual. Saya menyampaikan, saya kalau ngomong sama pasien ada buyur, pasien tidak bisa. Bapak boleh pulang. Kalau sudah Bapak ingin makan apa? Wah, list istrinya langsung nyambut. Bapak harus jalan ini loh. Minta apa? Minta soto dibiru. Oke Pak, boleh. Nah, di sini Bapak nggak bisa. Bapak pulang, oke. Tenang ya Mas. Oke. Saya tak bisa pulang dengan kondisi yang sakit. Jadi ya di oke. Terus pilih apa lagi? Sekarang belakang UNY. Oke, kan belakang UNY itu semua kan ada apa-apa dengan
dengan juruk yang sirup buah-buah. Pengen ini, pengen itu, pengen buah. Tapi ya, oke kan ada buah. Kalau tekan kaliumnya tinggi, Bapak masih harus kurangi kalium. Kalau buah, beliau pengen apa? Buah naga kalau mas, itu masih mungkin. Hanya dipesenin buah naga. Dan dia merasa, keinginanku terpenuhi ini, Bapak sudah sekian list. Senang nggak? Itu aman menurut kita, sesuai dengan keinginan, keluarga juga senang, tapi dengan siapa nanti makan. Oh, gitu. Walaupun air kelapa dan yang lain. Saat itu kita perlu belajar. Nah, untuk berikan itu teman-teman perlu belajar. Ya, tidak boleh semua dipenuhi, tapi bukan berarti semua dilarang. Terus kemudian ini tadi alternatif yang ketika pasien merasa ini nggak boleh, sama dokternya dilarang, sama ahli gizi yang sebelumnya dipeliri, kita menerapkan yang menurut kita baik. Jadi kita menyiapkan pilihan. So kalian kenal dari istilah makanan menu apa? Itu dipakai. Kalau nggak ini, kalau nggak ini. Tidak. Terus menyusun secara kolaboratif. Disclaimer. Tergantung kamu kelas rawatnya seperti apa. Kalau kelas rawatnya kelas yang tidak memungkinkan, kita beri pemahaman. Nah, kalau ada komunikasi jadi bukan pasiennya mau semuanya begitu. Kecuali pasiennya tidak sadar. Pasien-pasien yang di ICU, mereka malu toh. Kita nggak mungkin nanya. Tapi kita mempertimbangkan dari keluarganya. Pasien ini punya alergi. Jadi komunikasi dengan keluarga. Dan akan kita berikan ke pasien, kita ngomongnya ke keluarga. Ibu, Mas, ini saya kasih ini ya. Ini sesuai. Masih kesadarannya menurun, saya tetap ajak ngomong dia sebenarnya dia sadar. Itu Mas, selamat pagi, saya dia dari gizi. Ini saya siapkan makanan ya, nanti akan diberikan secara sonde oleh Pak Perawat. Oh ya, setidaknya saya menganggap ini adalah manusia yang kita ajak. Dia nggak merespon bukan berarti mungkin nggak ngerti, hanya nggak bisa merespon. Mungkin di bawah sadarnya nggak tahu, mungkin dia mungkin sangat lemah atau nggak memberikan respon. Jadi kita perang juga kalau apa namanya, kalau memberikan anaknya juga tidak bagus. Pagi-pagi itu pasien yang tidak sadar itu yang di ICU, mereka tetap dimandikan. Ya, walaupun ruangannya ber-AC tetap mandi. Walaupun mandinya cuma lama. Permisi ya, mau dimandikan ketika tujuh saya datang untuk ambil data, saya diminta untuk mikir dulu karena pasiennya mungkin mau dibuka bajunya dan ketika dimandikan, permisi Pak ya, jadi Mas kita mandi ya. Terus kemudian setelah mandi di ranking, saya melihat itu bukan kompetensi kita, tapi saya melihat ya, jadi itu yang terjadi. Oke, kemudian motivasi. Ada cerita lagi, tapi ini benar-benar terjadi. Nah, ini di Sarjito. Saya ada pasien di Bangsal Bedah. Ibu-ibu dengan
tulang belakang. Terus kemudian dalam rencana operasi, kan operasi. Saya datang dari pasien baru, ibunya nggak mau makan, bapaknya juga khawatir, tapi tidak mau makan yang ibu ini menjelang operasi. Dia takut tidak mau makan. Aku sambil nangis gitu. Saya takut karena tadi ada saya tidak katakan aja ya kok kita yang mahasiswa masuk sebenarnya betul menyampaikan eh, pro cons ketika mau operasi. Jadi tindakan operasi kalau lancar ya, pemulihan ini misalkan nanti ada kiri ada gini, itu kan jadi nanti ada risiko juga nih Bu, gitu. Risikonya gini sampai itu disampaikan. Apa menurut jadi bingung, nggak tidur semalaman karena waduh besok umrahnya nanti besok ada hari ini hanya saya di sini. Makanya langsung sini, jadi sebenarnya ternyata stres hidupnya, takut tensinya naik, nggak bisa tidur, apa nggak mau. Dia ketika saya ngobrol ada 100, gimana kondisinya Mas? Ini dong saya laporan. Saya ini gini, tadi aku tahu tadi ada gini. Besok kalau orangnya yang datang, besok kalau orangnya datang, cari punya siapa? Sampai dia ada di bawah kawan saya. Dan seperti itu betul kamu menyampaikan positif negatif, betul. Bicara ngomong, nangkap ya maksud saya. Ya, terus saya risiko tetap ada, tapi kami berusaha untuk meminimalkan risiko ini agar upaya yang optimal. Ibu juga harus mendukung, ada dukungan ibu dapat ya kita bisa tapi kurang tapi kalau bukan tidak bisa. Sebelum kita masuk ke role play berikutnya, teman-teman ada yang maju ya, kita ada role play di sini yang kedua. Pak, kamu jadi ahli fisika. Saya mau cerita dulu. Ini tempat kami. Saya di Bangsal, namanya IMC, Intermediate. Kami satu sebelum masuk ke pasar biasa, mereka dirawat dulu intermediate di pasar intensif. Ada bapak yang habis jalan. Bapak ini prosedural. Bapak sudah berapa kali sebelum masuk? Sudah pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya atau tidak? Sebelum hari ini. Respon beliau kira-kira sudah berkenalan sih. Bapak pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya enggak? Sebelum hari ini. Sudah. Belum. Beliau ada apa? Kepada Pak, saya sudah berapa kali orang ajak beliau bilang, oh
Tebak-tebak berapa kali? Tebak-tebak berapa kali, Mas? Dua. Dua. Satu. Salah. Tiga. Loh, berapa? Ada part sendiri senang. Itu saya dapat di sini. Oh, kan sering. Oke, nanti aja. Kali apa lagi? Makanan minuman. Wis, Masnya mau ngomongin soal ini kan? Iya. Habis ini nanya tentang itu. Iya. Wis. Oh, oh iya, Pak. Siapa Pak? Pasien yang ternyata sudah terbiasa. Itu tinggal ya. Ini. Yuk, rokok, Mas. Oh iya. Tak boleh sakit. Tidak boleh. Oh, satu orang. Walaupun dia masuk rumah sakit karena penyakit jantung, yo wis. Catat apa aja yang memang kita butuhkan. Tidak ada judging ya. Saya ngajari teman-teman tidak menjudge pasien dengan apa saja yang mereka lakukan. Kecuali mereka menanyakan atau kalau kita mau menyampaikan kita sampaikan hati-hati betul. Kalau kebanyakan di rumah sakit orangnya begini. Nah, di pasarnya saya kemudian saya sudah ambil data lengkap, kemudian saya harus pindah pasien untuk putar-putar jam makan siang. Setelah makan siang saya datang lagi karena asumsinya pasien itu sudah makan dan saya mau recall Pak, mau komstok. Apa yang terjadi? Tidak dimakan makanannya, tapi pasien justru makan dari luar. Istrinya datang nyuapin pakai nasi padang. Nah, kita kan tahu ya kalau makanan padang kalau dibungkus itu kan overload. Ya, sampai nanti ada yang nggak cukup. Itu dipesenin nasi padang. Oh, itu kalau saya bikin itu banyak banget itu. Maaf ya Mas, dia ini pasiennya apa nggak mau kalau bukan ini. Mas, jalur apa? Malah makanan ini nggak dimakan Pak. Dan itu buat istri saya saja. Loh, itu pilihan dia. Kita sudah menyampaikan tugas kita, kondisi sampai dari baik dia nggak mau ya sudah. Tapi kita tetap bertugas sesuai dengan tugas kita. Tidak boleh kita emosi. Ya, walaupun pasiennya unik itu kita tidak emosi. Kalau aja, yonan aja. Ya, habis itu saya baru tahu kalau ternyata pasien itu sudah dirawat ke 50 kalinya dari pertukaran perawat yang disebut. Dan ternyata pasien ini adalah Pakti ya. Saya nanya ke Pak Demu dong, Mas Bokes nanti pokok banget. Apa yang ketemu kita akan pengalaman pertama aku berarti setiap pasien unik. Salah satu pasien yang kangen sama saya di jam 12 keluar rumah sakit buat beli angkringan di depan rumah sakit itu terjadi. Bapak serangan jantung, dia stroke di bangsa stroke. Bapak stroke pernah nggak sebelumnya kena stroke ini itu berapa miliar? Berapa? Ketika salah 4. Oh, bukan hari itu Pak yang mana? Karena dia dirawat sudah keempat kalinya dengan serangan stroke yang sama.
sorry request tuh, serangan jantung yang sama. Jadi sudah 3 kali masih fail. Ini yang keempat kali. Oleh Pak saya, Pak keluar semalam. Keluar nyantik seperti sama ngopi. Di mana tuh? Di bawah. Ya, kok di laporan. Jangan ke bawah. Balon saya tidak sama dari situ. Balon tidak ada. Saya tidak kembali. Tapi Bapak bilang itu mundar mandir terus nanti jam 11. Di bangsa mundar mandir di sana sudah di sana. Saya tidak tahu, tidak bisa memvalidasi Bapak tidak. Iya, selalu akan ada konflik dengan pasien atau keluarga. Gitu. Ya, kemudian kita punya uh, topik berikutnya. Ada yang mau ke depan? Silakan. Kita coba akan perlihatkan bagaimana konflik dengan pasien. Silakan, Mas pasien. Bapak pasien. Siapa yang jadi narator dan jadi tenaga gizi? Silakan dibaca. Ya, kita stop share dulu. Oke, silakan. Move. Waktunya sudah jalan terus. Dan tidak buang-buang waktu. Silakan. Siapa yang jadi narator? Siapa yang jadi tenaga gizi berikutnya? Oh, ya. Ya sudah kita berganti ke berikutnya. Masih banyak. Ya, ini kita berani. Apakah ini seperti mereka berdua? Ya, tinggal baca, nggak ngarang, nggak mengingat, karena semua tinggal dibaca aja. Ini tugas paling sederhana, hanya membaca dan berani memerangkap. Pak, maju. Oke, silakan dengan suara yang agak keras biar bisa. Silakan, Mbak. Di ruang konsultasi yang hangat, kita, seorang dietitian muda, duduk berhadapan dengan Pak Darmin, pria 58 tahun yang baru saja didiagnosis dengan asam urat tinggi. Kita menjelaskan dengan tenang sambil menunjuk graf dia rendah kulit. Pak Darmin mengerutkan dahi. Ia menyilangkan tangan dan bersandar sedikit ke belakang. Tapi tiap kali saya makan ayam, 2 hari kemudian sebuah makan saya muntah dan minum luar biasa. Seperti kali seperti ini. Jadi saya yakin bayang itu sudah tersayang. Kita terdiam sejenak. Wajahnya sempat menunjukkan keraguan, namun ia cepat mengubah pendekatan. Saya mengerti, Pak. Meskipun secara umum bayam tidak terlalu tinggi, tubuh Bapak bisa saja punya respon berbeda. Kalau memang Bapak merasa bayam itu pemicu gangguan Bapak, tentu akan lebih baik kita hindari dulu dan catat pola reaksinya. Kita bisa cari sayur pengganti yang lebih aman buat Bapak. Pak Darmin mengangguk pelan. Ketegangan di wajahnya melunak. Ya, itu saya suka, Mbak. Saya nggak mau sepelekan dari saya. Oke, terima kasih. Ini tadi nampaknya, sorry, teman-teman bisa melihat konflik dalam tanda kutip nggak di sini? Apa yang terjadi pada pasien dan tenaga gizi yang sedang bertugas? Kalian sendiri
Yang betul siapa, yang salah siapa? Apakah pasiennya salah? Apakah ahli gizinya betul? Apakah yang dilakukan ahli gizinya betul di awal? Tidak. Kadang kita merasa kita yang paling ngerti. Kadang kita yang merasa aku yang memahami gizi. Ada pasien, ada sakit. Teorinya penyakit Anda itu karena tadi seafood dan yang lain, loh. Bukan karena bayam. Tapi pasien merasa saya nggak makan seafood dan saya kalau makan bayam kaki saya bengkak dan itu sakit. Yang jadi salah adalah tenaga gizinya masih bersikukuh bahwa bukan itu. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Apa kira-kira akan dampak kalau itu diteruskan kira-kira yang terjadi pada mereka berdua apa? Khususnya pada pasien. Pak, nggak akan makan satu lagi dan berikutnya. Karena nggak percaya. Kalau nggak percaya apa yang dikatakan di sini nggak akan diikuti. Karena untuk cuma ngerti ini itu loh. Itu terjadi betul tapi bukan saya. Teman saya kemarin bilang kamu itu di pasien teman-teman ini masih baru lulus S1 juga terus ambil tugas. Kamu itu masih muda, nggak usah ngeyel, jangan sedikit ngerti waktu. Kamu itu cuma tahu teori tok bisa enak gitu di depan pasien oleh pasien. Apa bisa sih? Jadi dokter merasa sepele ini. Karena sekali dengan pasien biasanya enak, itu sih. Misalnya satu bisa dia mau yang itu sama pasien. Karena sudah ya, ngomong soal exam kurang gitu, tapi ngomongnya soal pasiennya itu merasa nggak terima. Ngomong yang betul. Pasiennya itu merasa kurang tekan sudah pas pas ya pas ini mungkin pembawaannya mungkin gesturnya dalam menyampaikan orang kan itu kan kurang biasa kamu juga pasang ini kayaknya nggak kompeten nih ngomong di depan saya jangan dia aja lah yang kamu sama membedain siapa dan kisah beneran kita terusnya dari semudah seperti kan dan itu tidak mau ya masih tetap akan datang lagi besok pagi untuk ambil data masih jadi pakai apa dulu kena mental dulu itu tapi mungkin nggak itu terjadi juga di satu sisi saya teman saya malah belum dapat pasiennya justru dokter senior yang sudah pensiun dan sepuh dia adalah salah satu guru besar juga melalui rumah sakit anak sepuh pasien itu kan cuma yang asli oh Pak Andra saya nggak tahu semua perawat dan dokter-dokter gimana caranya ngomong sama siapa dia dosennya di situ dosennya dia sudah
sebelum tahu fakta itu ngomong sama beliau kita nggak tahu. Yang mana kebetulan orangnya kamu ngomong apa beliau mau fasilitasi gitu, karena tahu maksud belajar. Tapi setelah tahu fakta itu, kalian seperti apa? Gimana nih? Sehingga memang betul yang muncul adalah perasaan tidak berhenti ambil data di pasar. Oh, ini kepengen sekarang jadi kayak gini. Dapat. Karena kita semua berdalam. Ya, itu yang terjadi. Oke, terima kasih Mas Andra dan Mbak Manda. Oke, ya ini tadi. Ini konfliknya dengan pasien, ya. Oke, berikutnya kita punya waktu 10 menit, kita coba sampaikan apa yang disebut dengan kalau tadi komunikasi dengan pasien, ini yang cukup teman-teman butuh apa nih pengalaman. Karena orangnya banyak, orang beda-beda. Tapi kalau ini tenaga kesehatan yang beri asuhan yang baik, yang teman-teman butuhkan adalah keberanian. Selama ini tenaga di sini nggak ngomong sama dokter, nggak ngomong sama DPJP, pasien. Suka DPJP-nya ngomong dia yang ngajar, ya udah ikut aja. Itu mostly kita sebagai tenaga gizi banyak yang inferior seperti itu. Jadi tidak pernah ada komunikasi yang bagus. Padahal dokter juga butuh input dari kita, pandangan dari kita sebagai tenaga gizi itu POV-nya seperti apa sih kalau pasiennya kayak gini. Mereka butuh kita, tapi kita inferior dan milih untuk mundur. Nah, ini tidak jelek. Kita nggak berani. So ini semoga bisa menjadi bekal buat teman-teman. Ada pada strategis and tools to enhance performance and patient safety. Jadi strategi dan peralatan atau mekanisme untuk performa dan keamanan keselamatan pasien. Jadi tujuan utama keselamatan pasiennya itu tercapai dan performa kerjasama dan komunikasi antar tenaga kesehatan itu terjalin dengan tim strategi. Tim strategi komponen intinya berapa? Leadership, monitoring situasi, support mutual. Mutual itu artinya sama-sama memberikan benefit gitu ya. Dan ada komunikasi. Ini ada beberapa penjelasannya. Komunikasinya itu menggunakan teknik SPA, situasi, background, assessment, rekomendasi. Dan yang lain nanti teman-teman cermati betul apa namanya contoh untuk bisa lebih dipahami. Ya. Tujuannya intinya adalah keselamatan pasien sama bekerjanya lebih baik. Enak kita sama-sama enak di dalam bekerja. Ada skenario orang dengan gagal ginjal dengan asupan gizi buruk. Ya, kita punya pasien perempuan 63 tahun yang dengan GGK saat ini nggak mau makan dengan cukup dalam 3 hari. Ya, di dalam pasien ini ada beberapa PPA yang berperan. Dokter, perawat, dietitian, sama apoteker. Kita coba lihat 4 komponen tadi penerapannya di mana untuk pasien ini. Ya, intinya adalah komunikasi kita dengan pasien. Intinya itu kok tadi kita dengan pasien, tapi kita dengan pasien. Yang pertama komponen leadership, dietitian ini mengambil peran aktif. Contoh, dietitian menginisiasi, jadi dietitian yang ngomong duluan di tim kecil. Jadi kalau di bangsal tertentu itu ada ruang untuk diskusi. Di situ nakes-nakes bisa kumpul terus, dong, terus saya mau nanya dong, atau boleh kita diskusi soal IUN. IUN itu, oh ya, gimana?
Jadi kita menginisiasi. Misalnya, saya mau minta sampai 5 menit, boleh nggak? Ini ada masalah pasien saya nggak mau makan. Kita mau diskusi dulu, boleh nggak sebentar? Kita itu ya, itu leadership. Kita mau hasilnya apa? Kita punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan untuk kita memimpin di dalam tim. Jadi intervensinya jelas. Saya pernah dapat pasiennya mual muntah terus-menerus, masukkan makanan sedikit, saya harus ngomong sama dokter. Dok, mohon maaf, ini pasien mendapat keluhan kaki gini. Mual muntah terus-menerus, asupannya jadi jelek banget. Kalau saya lihat dari literatur, obat-obatan yang dikonsumsi ini efek sampingnya memang mual muntah. Kira-kira bisa nggak ya? Saya coba banyak dari biofilmis strategis. Oh ya udah, obatnya dikatakan. Nanti tak ganti. Mual muntah dari tak mau makan. Dia ada kata 5 maksudnya kita yang sering berinteraksi sama pasien. Saya tidak ngomong. Kita kayak inferior tadi kira-kira akan tergantikan ke obat. Ya. Leadership. Yang kedua, monitoring situasi. Jadi saya memantau asupan makan ada bencana kemampuan. Jadi saya menyampaikan saya perhatikan asupan ibu itu turun sejak ada obatnya yang diubah. Jadi efek samping obat yang baru itu menurunkan asupan. Kita sampaikan temuan kita di tim karena kita diskusi di dalam tim. Maka nanti teman-teman dari farmasi mereka akan mengevaluasi obat, berdiskusi dengan dokter, boleh nggak, bisa nggak ya dok, obatnya itu nanti diganti dengan sediaan yang apotek tidak berwajib, tidak punya kewenangan untuk mengubah obat. Kita sebagai tenaga gizi juga tidak punya, dokter yang bisa. Tapi farmasi bisa menyampaikan itu efek sampingnya ini, kinerjanya gini, teorinya gini. Berdasarkan informasi itu dia akan meresepkan obatnya. Bisa ditangkap ya? Itu berdasarkan temuan kita. Jadi POV kita adalah asupannya kurang. Ini bisa dijadikan kita sampaikan. Yang ketiga, support yang saling memberikan manfaat. Ya. Ketika perawat tidak sempat mencatat ini, karena perawat juga nyatet semua hal terkait dengan pasien termasuk asupan makan. Nah, kita bisa menawarkan. Ini Bu Sinta yang perawat ya, bukan Bu Sinta yang ini. Bu Sinta, saya bantu catat informasi hari ini nanti biar ada isinya. Kita ada forum diskusi juga secara catatan, form yang saling bisa dibaca. Itu hasilnya apa ya, kolaborasinya berjalan lancar. Tanggul sudah terbagi. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi. Kita menggunakan format SPAR dan komunikasi dengan dokter yang perubahan dia. SPAR situasi, background, assessment, rekomendasi. Ibu R asupannya kurang, backgroundnya kenapa sisi lain karena dia ada penyakit kita baru nanti obat anti hipertensi baru ini efek samping uang. Nah, rekomendasinya coba dong obatnya bisa nggak di di quality break kita mau menggantikan suplementasi protein cair dari makanan netral, mau dikasih makanan netral biar asupannya. Yang setuju, maka akan ada obat yang baru, yang akan menyediakan obat tersebut, pasien juga akan mendapatkan. So, masalahnya pasien yang tadi nggak bisa makan dengan cukup itu akan terselesaikan. Ya, itu adalah komunikasi, ada format komunikasi. Walaupun tidak secara langsung ketemuan, karena kan pasiennya banyak, kita nggak sempat untuk diskusi bareng. Jadi diskusinya dalam bentuk kertas tersebut atau ada IRM juga lewat
monitor, tapi mayoritas ada beberapa rumah sakit yang pakai kertas. Kertasnya itu nanti dokter ngomong apa, perawat ngomong apa, apoteker ngomong apa, gizi ngomong apa, itu kita bisa saling membaca. Ya. Terus kesimpulannya, kalau dengan kayak ini semua anggota tim kesehatan memberikan keputusan sesuai dengan kompetensi masing-masing, pasiennya sembuh. Oke, itu SBAR, situasi, latar belakang, penilaian sama rekomendasi. Selain SBAR ada ISBAR. Bedanya cuma ada identify di awalnya. ISBAR. Ada identitas. Ya, contohnya seperti ini. Keduanya kalau SBAR itu buat kita yang sudah akrab. Kalau ISBAR masih ada kekeonya dulu. Mungkin kita masih belum begitu familiar dengan nakes. Ini ada pembedanya. Contohnya adalah ini. Ini kalau SBAR itu sudah saling kenal sebelumnya. Saya mau melakukan kondisi pasien karena nama Ibu Lina di ruang bekas akhirnya drastis. Kenapa? Oh, kemarin dia baru masuk operasi, usianya sekian, ada DM, dia konsumsi segini. Kemudian risiko malnutrisi sedang dan sudah turun 2 kg. Rekomendasinya coba kita cari apa yang penyebab kuat dan mungkin bisa diberikan suplemen. Bisa ditangkap ya? SBAR. SBAR konteksnya mirip, tapi ya identifikasi. Selamat siang, saya Putri dari Sedari Misi. Saya mau melakukan vaksin apa? Usia 67 di ruang internat nomor 7. Kita kenalan kita siapa? Kita sampaikan saya mau ngomong soal si X siapa dan di mana. Formal banget kalau bisa ditangkap. Tapi setelah itu sampai pasti mengalami penurunan semua, kemudian ada ketika ada kondisi sekian dan rekomendasi menutupi hobi kita untuk bisa dipertimbangkan oleh dokter. Karena dokter sebagai DPCD, pimpinan perawatan pasien. Dokter menanggung semua. Jadi kita laporan. Bisa dipahami? Oke. Itu yang bisa saya sampaikan pas. Waduh. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Teman-teman? Oke, semoga bisa menambahkan insight ke kalian terkait dengan situasi di paskes khususnya rumah sakit ya. Kalau kita punya waktu, kita coba diskusi yang di puskesmas. Ya, nanti kalau di puskesmas ceritanya lebih unik-unik lagi karena ketemu orang yang masih dalam kondisi bergas. Ya, kalau di rumah sakit kan lemah berdaya, kalau di puskesmas masih bisa bergas. Bergas itu waras ya, masih bisa sehat masih kemana-mana. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat siang.